Di tengah perdebatan soal ruang biologis bagi para tahanan, Polresta Medan, Sumatera Utara telah membangun ruang khusus untuk pasangan suami istri tersebut. Namun pemerintah menilai wacana bilik asmara tidak mendesak jika dibandingkan masalah lain seperti kelebihan kapasitas di dalam lapas. Di Jakarta dan sebagian besar kota lainnya di Indonesia, keberadaan ruang khusus untuk narapidana menyalurkan hasrat biologisnya masih menjadi kontroversi. Namun tidak demikian di Medan, Sumatera Utara. Polresta Medan justru membangun ruang khusus biologis yang hanya boleh digunakan oleh tahanan. Ruangan biologis ini berukuran 3 x 2 meter persegi, dilengkapi dengan pendingin ruangan, ranjang, dan kamar mandi. Untuk setiap penggunaan, tahanan hanya diberikan waktu 15 hingga 30 menit. Penggunaan ruangan oleh tahanan tanpa dipungut biaya, asalkan digunakan dengan pasangan yang sah dengan memperlihatkan surat nikah. Adapun ruangan biologis ini, persyaratan utama yang masuk ruangan biologis adalah menunjukkan surat nikah. Kalau tidak ada surat nikahnya, akte nikah, tidak diperbolehkan memasuki ruangan biologis. Jumlah tahanan di Mapolresta Medan yang tidak sedikit, yakni 136 orang, ditambah 30 tahanan titipan Lapas Tanjung Gusta, membuat penjadwalan penggunaan ruangan pun diatur sedemikian rupa, yakni seminggu 2 kali. Hari Selasa antara pukul 10 pagi hingga 2 siang, dan hari Jumat pukul 2 siang hingga 5 sore. Adanya ruang khusus bermesraan bagi narapidana mendapat dukungan dari pengamat hukum Asep Iwan Iriawan. Ia menilai penjara adalah untuk menghukum seseorang atas kesalahannya dan bukan untuk menghilangkan haknya sebagai manusia. Kalau menurut saya sih memang harus ada. Kalau undang-undang atau undang-undang bentuknya undang-undang atau peraturan pemerintah menentukan ada tempat menyalurkan hasrat seksual, artinya harus dengan muhrimnya dan waktunya ditentukan. Memang TLP harus menyediakan tempat khusus. Dan saya pikir yang lain jangan sampai tahu gitu. Artinya ketika orang itu memang mau menyalurkan, tahu jadwalnya, tahu haknya, ya harus rahasia. Tapi LP harus ada. Wacana adanya bilik mesra di penjara sebenarnya sudah ada sejak tahun 90-an. Bahkan sempat diuji cobakan di Lapas Semarang dan Ujung Pandang. Namun hal itu tak berjalan lancar karena ada kecemburuan sosial. Di tahun 2010, Departemen Hukum dan HAM juga mengajukan pembuatan regulasi mengenai conjugal visit atau kunjungan untuk pemenuhan kebutuhan seksual para napi. Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu, Patrialis Akbar, mengutarakan dukungannya dan tengah mengkaji fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis untuk narapidana dalam tahanan. Namun wacana tersebut lalu terbenam. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melihat bahwa wacana bilik asmara tidak begitu mendesak dibandingkan masalah lain seperti kelebihan kapasitas. Apalagi pihak lapas telah memiliki solusi lain seperti cuti mengunjungi keluarga. Menyikapi kondisi biologis narapidana. Jadi mereka yang sudah menjalani setengah dari masa pidana diberikan kesempatan ataupun peluang untuk dapat bertemu dengan keluarganya melalui cuti mengunjungi keluarga. Dan itu tentu saja tidak serta-merta. Ada beberapa persyaratan, diantaranya ya selama menjalani pidana, paling tidak setengah masa pidana, dia harus berkelakuan baik. Narapidana juga manusia. Kebutuhan biologis mereka pun tak dapat dihindarkan. Namun keberadaan bilik mesra di penjara tetap menuai pro dan kontra, apalagi jika berpotensi timbulkan penyimpangan di balik kokohnya dinding penjara. Tim TV One mengabarkan. Hukum di Indonesia belum mengatur adanya kunjungan untuk pemenuhan kebutuhan seksual para narapidana di penjara. Bilik asmara yang dibuat untuk melampiaskan nafsu biologis ini memang masih jadi perdebatan. Menurut mantan narapidana yang juga sutradara Arswendo Atmowiloto, bilik asmara di lembaga pemasyarakatan memang ada. Namun tidak ada ruang khusus untuk tempat pelampiasan nafsu tersebut.
Bahkan kantor lapas pun bisa disulap menjadi layaknya kamar tidur. Ya ruangan biasa aja, mungkin ruang bisa dipakai ruang keamanan, atau ruang besukan, atau pakai yang biasa siangnya dipakai sebagai kantor aja. Yang nggak ada apa-apa ya kita bawa kasur sendiri. Mungkin disemprotin wangi-wangian dulu, bawa kasur sendiri, bawa spray sendiri. Sebenarnya bukan lagi rahasia, sejumlah lapas menyediakan bilik asmara bagi narapidana. Ada kong kali kong antara sipir dan napi untuk memuluskan kebutuhan biologis asalkan sesuai tarif. Semakin banyak uang, maka semakin bagus fasilitas bercinta yang diberikan. Iya, kelas-kelasnya karena itu nggak ada tarif resmi, kelas-kelasnya ya selama ini yang berlaku aja ya, pasti ada yang tinggi, ada yang enggak. Ya kelas saya waktu itu ya 300-400 ribu lah. Sekali dapat kunjungan gitu, sekitar 3 jam, 2 jam gitu udah. Dibayar tuh? Petugasnya, ke sipirnya, pasti itu udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur kita, ya kapan nih giliran supaya dapat ini, karena yang ngantri kan banyak. Jadi ya nggak bisa hari ini, mungkin juga di rumah nggak bisa, sibuk atau apa-apa, atau lagi mens ya, kita cari waktunya yang pas, yang longgar, yang cocok gitu. Itu udah, dan itu udah berjalan sejak LP-nya itu berdiri juga udah begitu. Tarifnya beda, mekanismenya mungkin beda, tapi kurang lebihnya sama. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana tidak memungkiri masih banyak pungli yang dibebankan pada para tahanan dalam melakukan kunjungan, termasuk pungli bilik asmara. Kalau penyimpangan di lapas rutan itu sudah menjadi rahasia umum ya, tidak hanya kesempatan untuk berkumpulnya pasangan suami istri, ada pungli-pungli yang lain, dan terus kami tertibkan. Ada yang bawa HP yang sebenarnya tidak boleh, ada yang bawa narkotika yang sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau masalah ruangan yang disewakan itu juga penyimpangan juga, dan bukan berarti ditoleransi. Saya dari waktu ke waktu dengan jajaran pemasyarakatan terus melakukan langkah-langkah tegas penertiban. Keberadaan bilik asmara di dalam penjara memang masih digodok pemerintah dan jadi perdebatan. Sejumlah pihak menilai keberadaan bilik asmara tidak begitu mendesak, mengingat banyaknya persoalan lain dalam lapas yang lebih penting, seperti masalah kelebihan kapasitas dan pungutan liar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.